Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengupas tentang salah satu firqah dari firqah-firqah yang disepakati oleh para ulama tentang kesesatannya, yaitu firqah Syiah Ar-Rafidhah. Ya. Sungguhnya barang siapa yang mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para ulama sejak zaman dahulu, sejak zaman abad keempat, seperti buku yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, yang buku tersebut khusus berbicara tentang firqah-firqah. Demikian juga misalnya kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Abdul Qahir Al-Baghdadi. Demikian juga kitab Al-Fisal fil Milal wan Nihal wal Ahwa karangan Ibnu Hazm rahimahullah. Maka seluruh buku-buku yang berbicara tentang firaq-firaq, tentang firqah-firqah, mereka sepakat menyebutkan bahwasanya Syiah Rafidhah merupakan firqah yang sesat. Merupakan firqah yang sesat karena Syiah Ar-Rafidhah, ya, agama mereka dibangun di atas kesesatan. Dan kesesatan mereka bahkan telah diingatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-Rafidhah." Aku tidak pernah melihat seorang pun dari ahlul ahwa, dari pengikut hawa nafsu, yang lebih pendusta daripada orang-orang Rafidhah. Ya, karena agama mereka dibangun di atas kedustaan. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, syi'aruhum al-kadhib. Syiar mereka adalah kedustaan. Ya. Demikian juga kita nukilkan dari ulama Syafi'iyah yang lain seperti Al-Imam Az-Zahabi yang tadi sudah saya sebutkan perkataannya. Dalam kitabnya yang lain beliau mengatakan, yang menjelaskan akan kerusakan Rafidhah, mereka mengatakan, beliau mengatakan, wal qaum min akdzabin nasi fin naqliyat. Sungguhnya mereka orang-orang Syiah akdzabun nasi fin naqliyat, orang yang paling dusta dalam penukilan. Wa ajhalun nasi fil aqliyat, dan orang yang paling bodoh dalam masalah akal. Walihadza kanu 'indal ulama ajhalat tawaif. Oleh karenanya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah di sisi para ulama adalah kelompok yang paling bodoh. Wa qad dakhala minhum 'ala ad-dini al-fasadu ma la yuhsihi illa rabbul ibad. Dan sungguhnya kerusakan telah masuk dalam agama ini melalui orang-orang Rafidhah, ya, kerusakan yang sangat banyak yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ulama besar dari mazhab Syafi'i ini, mengingatkan kita akan tiga hal. Yang pertama bahwasanya orang-orang Rafidhah adalah akdzabun nas fin naqliyat, orang yang paling pendusta dalam penukilan. Yang kedua, orang-orang Rafidhah adalah, ya, ajhalun nas bil aqliyat, orang yang paling bodoh dalam masalah akal. Akan kita lihat bagaimana kebodohan orang Rafidhah, ya, agama mereka adalah agama yang dibangun dengan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Dan yang ketiga, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahwasanya kerusakan dalam agama ini sangat banyak terjadi melewati orang-orang Rafidhah, masuk melalui orang-orang Rafidhah. Dan kita akan buktikan perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ini. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya. Pembahasan tentang Rafidhah
kita akan berbicara secara umum, kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tentang akidah mereka, akidah kaum Rafidhah, yang akidah mereka dibangun di atas kebatilan dan di atas kedustaan. Yang kedua adalah bagaimana tentang kejahatan mereka yang telah mereka lakukan dalam sejarah Islam. Karena kejahatan yang mereka lakukan dibangun di atas akidah mereka yang rusak. Dan apa yang terjadi sekarang ini, pembantaian kaum muslimin, pembantaian ahlu sunnah di Suriah, itu hanyalah salah satu dari buah akidah orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang dibangun di atas kebatilan. Sehingga mereka tidaklah membunuh ahlu sunnah di Suriah, bukan hanya sekedar masalah politik, akan tetapi mereka membunuh ahlu sunnah yang ada di Suriah dianatan, karena bagi mereka itu suatu agama. Membunuh ahlu sunnah mendatangkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syiar mereka, uqtulus sunnah wadkhulul jannah. Bunuhlah ahlu sunnah maka kalian akan masuk dalam surga. Insyaallah kita akan bagi pembahasan kita menjadi dua pembahasan ini. Kita mulai dari tentang kerusakan yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Adapun sejarah berdarah yang dilakukan oleh orang Syiah terhadap kaum muslimin, maka sudah sejak dahulu kala. Dan hal ini dibangun di atas keyakinan mereka bahwasanya ahlu sunnah adalah orang-orang yang kafir dan najis. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar mereka, yaitu yang bernama Nikmatullahi Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Jadi kita tatkala menukil akidah orang-orang Syiah, kita nukil langsung dari buku-buku mereka. Alhamdulillah sekarang buku-buku mereka mudah untuk didapatkan. Bahkan di internet juga ada, bisa kita download dalam bentuk PDF. Dan yang berkesempatan ingin membeli, silakan buku-buku mereka terdapat diperjualbelikan. Bisa beli di Iran, bisa beli di Lebanon, bisa beli di Kuwait, buku-buku mereka di Bahrain. Alhamdulillah sekarang mudah bagi Ahlussunnah untuk menelaah langsung buku-buku mereka. Dan kita tatkala menyebutkan akidah orang-orang Syiah, kita tidak menukil dengan perantara, tidak, tapi kita langsung nukil dari buku-buku mereka. Lihatlah bagaimana keyakinan mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, dia mengatakan bahwasanya adapun An-Nasibi, yaitu Sunni, jadi mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan Nawasib, penentang Ahlul Bait. Kata dia, pembahasan tentang Nasibi, tentang Sunni, dijelaskan melalui dua perkara. Dia mengatakan al-awwal, yang pertama pembahasan tentang fi bayani ma'na nasib alladhi warada fil akhbar annahu najisun wa annahu syarrun minal yahudi wan nasrani wal majusi wa annahu kafirun najisun bi ijma'i ulama'il imamiyah. Pembahasan pertama tentang siapa yang dimaksud dengan nasibi, yang telah datang dalam banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya nasibi adalah najis, yaitu Sunni adalah najis dan lebih buruk daripada Yahudi, daripada Nasrani dan daripada Majusi, dan bahwasanya seorang Sunni adalah kafir, najis berdasarkan ijma' ulama al-imamiyah, ulama Rafidhah, ulama Syiah al-imamiyah Ithnai Asyariyah. Kemudian dia menjelaskan tentang makna nasibi, dan dia menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan nasibi adalah semua orang yang mendahulukan selain Ali di atas Ali. Semua orang yang mendahulukan selain Ali bin Abi Thalib di atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka dia adalah nasibi. Bahkan dia berkesimpulan, oleh karenanya kata dia bahwasanya Abu Hanifah adalah termasuk dari nasibi. Dia mengatakan wa yu'ayyu hadzal ma'na annal a'immah, yang menunjukkan akan hal ini bahwa semua yang mendahulukan selain Ali terhadap Ali dikatakan nasibi, bahwasanya para imam-imam wa khawasahum, dan juga orang-orang khusus di antara mereka, atlaqu lafdzan nasibi ala Abi Hanifah, mereka menyatakan Abu Hanifah merupakan nasibi, wa amsalihi, demikian juga orang-orang semisal dengan Abu Hanifah. Ma'a anna Abu Hanifah lam yakun mimman nasabal adawah li alil bait, padahal Abu Hanifah tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadap ahlul bait. Bal kana lahum qita'un ilaihim wa kana yuzhir lahum tawaddud. Akan tapi Abu Hanifah
Bahkan Abu Hanifah sering menunjukkan ya kasih sayang terhadap Ahlul Bait. Dia tidak pernah musuhi Ahlul Bait. Akan tapi kenapa dia dikatakan nasibi? Na'am kana yukhalifu ara'ahum wa yaqulu qala Ali wa ana aqul. Akan tapi kenapa? Karena Abu Hanifah menyelisih pendapat-pendapat Ahlul Bait. Dan Abu Hanifah pernah berkata, Ali berpendapat demikian, saya berpendapat demikian. Karena Abu Hanifah tidak mengakui perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, maka dikatakan sebagai apa? Nasibi. Oleh karenanya semua orang yang mengatakan Abu Bakar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, maka dialah nasibi yang dihukumi oleh orang-orang Syiah sebagai orang yang najis, yang kafir, syarrun minal yahudi wan nasrani wal majusi, lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Kemudian pembahasan kedua itu tadi pembahasan tentang ta'rif nasibi. Apa sih definisi nasibi? Ya, kita semua termasuk dalam nasibi menurut mereka. Kita termasuk sunnah, ahlu sunnah karena ahlu sunnah menyatakan Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, maka kita dianggap najis oleh mereka. Pembahasan kedua, fi jawazi qatlihim wastibahati amwalihim, tentang bolehnya membunuh mereka ahlu sunnah dan halalnya harta-harta mereka. Dia berkata, ya, wa hukmuhu indahum kal kafiril harbi fi aktsaril ahkam. Bahwasanya hukum seorang nasibi, seorang sunni di sisi para ulama Syiah seperti kafir harbi, seperti orang kafir yang menyerang. Kita tahu orang kafir yang menyerang boleh dibunuh dan boleh diambil apa? Hartanya. Kita itu dianggap kafir harbi menurut orang-orang Syiah. Oleh karenanya mereka menukil suatu riwayat, ya, dari Abu Abdullah. Jadi anehnya orang-orang Syiah ini, buku-buku mereka tidak sampai, riwayat-riwayat mereka kebanyakan tidak sampai kepada Rasulullah. Tapi riwayat-riwayat mereka ujungnya kepada Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq. Ya. Jadi kalau kita buka misalnya buku Biharul Anwar, kemudian kita buku mereka seperti Al-Kulaini, Al-Kafi lil-Kulaini, kita juga buka buku mereka seperti Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ujung-ujungnya riwayatnya kepada berkata Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq. Dia berkata demikian. Bagi mereka perkataan Ja'far As-Sadiq adalah perkataan yang paling tinggi, bisa mengkhususkan Al-Qur'an dan bisa bisa menasakh Al-Qur'an. Karena bagi mereka perkataan imam adalah perkataan, ya, yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang paham Al-Qur'an kecuali para imam. Nanti akan kita jelaskan bagaimana keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an. Sehingga setiap perkataan imam merupakan hujjah yang paling kuat menurut mereka. Contohnya seperti ini dalam riwayat ini mengenai najisnya ahlu sunnah. Ya. Mereka nukil riwayat mereka dari siapa? Abu Abdullah, ya, Ja'far As-Sadiq. Ditanya, "Ma taqulu fi qatli nasib?" Bagaimana pendapatmu tentang membunuh seorang nasibi, seorang sunni? Apa kata dia? Qala halalud dam. Darahnya halal. Ya. Jawabannya apa? Darahnya halal. Lakinni ittaqi alayka fa in qadirta an taqlib alayhi ha'itan aw tughriqahu fi ma'in likay la yushhad bihi alayka faf'al. Tapi kalau kau mampu untuk membunuh seorang sunni, ya, dengan menjatuhkan tembok, ya, di atas orang sunni tersebut, atau kau tenggelamkan dia supaya tidak ada yang menyaksikan kejahatanmu, ya, maka lakukanlah. Jadi usahakan bunuh orang sunni diam-diam supaya tidak ada yang tahu. Fakultu, aku bertanya lagi, fama tara fi malihi, bagaimana pendapatmu tentang harta seorang sunni? Kata Abu Abdullah, khudhu ma qadirt, ambillah semampumu, Dan fatwa dari Abu Abdullah ini, dari imam mereka ini, dipraktekkan oleh orang-orang Syiah. Dan ini juga disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Dia menyebutkan, wa fir riwayat, dalam riwayat-riwayat yang banyak, anna Ali bin Yaqtin wa huwa wazir Rashid qad ijtama'a fi habsihi jama'atun minal mukhalifin. Perhatikan, dia mengatakan dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Ali bin Yaqtin, salah seorang Rafidhah, yang dia merupakan wazir menterinya Ar-Rasyid. Ar-Rasyid adalah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun wazirnya adalah Ali bin Yaqtin. Qad jama'a fi habsihi jama'atun minal mukhalifin. Suatu saat di dalam penjara berkumpul sekelompok orang dari mukhalifin. Mukhalifin siapa? Ahlus Sunnah. Sampai sekarang istilah mukhalif masih mereka gunakan. Antum kalau nonton di YouTube, banyak ulama-ulama mereka mengatakan adapun al-mukhalif, adapun penyelisih kami. Penyelisih kami maksudnya apa? Ahlu sunnah. Jadi istilah
mereka sebutkan Ahlussunnah dengan istilah nasibi, istilah wahabi, dengan istilah juga mukhalif, penyelisih. Orang-orang Ahlussunnah dikatakan yang menyelisih mereka. Wa kana min khawasi Syi'i fa amara ghilmanahu wa hadamu saqfal mahbas. Dan Ali bin Yaqtin adalah orang-orang khusus spesial dari orang-orang Syiah. Maka dia pun memerintahkan anak buahnya, maka mereka pun menjatuhkan atap dari penjara alal mahbusin, sehingga atap tersebut menimpa Ahlussunnah yang sedang di penjara tersebut. Famatu kulluhum wa kanu 500 rajulin takriban. Seluruhnya meninggal tatkala itu. Dan jumlah mereka tatkala itu sekitar 500 orang. Jadi benar-benar diterapkan. Jadi kalau bisa bunuh diam-diam, lakukan. Jatuhkan tembok, ini dipraktekkan oleh Ali bin Yaqtin. Dijatuhkanlah tembok penjara, membunuh 500 orang. Akhirnya apa? Dia ingin tahu apa hukum membunuh mereka ini, apa yang harus dia lakukan? Apakah ada kafarah yang harus dia bayar tatkala membunuh seorang sunnah? Maka dia pun bertanya kepada salah seorang dari imam mereka, yaitu Al-Kazim. Al-Imam Al-Kazim radhiyallahu anhu rahimahullah, dia bertanya tentang hukum apa yang telah dia lakukan. Maka jawaban Al-Kazim imam mereka, fakaffir an kulli rajulin qataltahu minhum bitaisin. Wahai Ali bin Yaqtin, karena kau telah membunuh mereka, maka setiap sunni yang kau bunuh, maka ada kafarahnya. Kafarahnya yaitu seekor kambing. Wa taisu khairun minhu, dan kambing lebih baik daripada sunni tersebut. Jadi kau bunuh sunni, kafarahnya apa? Kambing. Padahal kambing lebih baik daripada sunni yang kau bunuh. Apa perkataan Ni'matullah Al-Jazairi, ulama Syiah ini? Dia menta'liq, dia mengatakan apa? Fanzur ila hadhihi diyatil jazilati allati la tu'adilu diyata akhihim al-asghar wa huwa kalbu said. Lihatlah bagaimana denda terhadap pembunuhan seorang sunni, denda yang sangat hina, yang tidak sepadan dengan dendanya kalau kita membunuh saudaranya Ahlus Sunnah yang kecil, yaitu anjing pemburu. Jadi dia menamakan anjing pemburu sebagai saudara kecilnya ahlu sunnah. Fa inna diyatahu 20 dirhaman. Kalau kita membunuh seekor anjing pemburu, maka diyahnya 20 dirham. Wala diyata akhihim al-akbar wa huwa al-yahudi aw al-majusi fa innaha 800 dirhamin wa haluhum fil akhirati akhassu wa anjas. Demikian juga denda membunuh seorang sunni, yaitu dendanya hanya seekor kambing, tidak sepadan dengan denda membunuh saudara mereka, saudara besar mereka. Siapa? Yaitu Yahudi atau Majusi. Karena denda membunuh seorang Yahudi atau Majusi 800 dirham. Ya, kambing mungkin 1 dirham aja. Wa haluhum fil akhirati akhas wa anjas. Dan kondisi ahlu sunnah di akhirat lebih buruk dan lebih najis daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini keyakinan mereka ya, terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah lebih kafir daripada Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahwasanya Ahlu Sunnah lebih hina daripada anjing buruan, dan Ahlu Sunnah darahnya halal untuk ditumpahkan, kemudian hartanya juga halal untuk diambil. Oleh karenanya apa yang kita lihat sekarang, pembunuhan yang terjadi di Suriah merupakan hal yang biasa, karena apa yang mereka lakukan dibangun di atas akidah bahwasanya najisnya Ahlu Sunnah dan boleh membunuh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan ulama besar mereka, Asy-Syirazi zaman sekarang ini, dan suaranya masih antum bisa lihat, bisa dengar di YouTube. Dia mengatakan apa? Kata dia, fal wahabi al-irhabi al-kafir an-nasibi al-wahshi yajibu qatluhu wa kulli man yu'ayyiduhu. Kata dia, seluruh wahabi, teroris yang kafir dan nasibi, yang bengis, wajib untuk dibunuh. Dan seluruh orang yang mendukung mereka harus wajib juga untuk dibunuh. Min rajuliddin, baik orang yang agamis, au ghairu rajuliddin, atau orang yang umum selain orang yang agamis, yajibu qatluhu, wajib untuk dibunuh. Wa man la yaqulu biwujubi qatli haula wa biwujubi qatli muayyidihim fa huwa alaniyatan yakfuru bil Qur'an. Barang siapa yang mengatakan tidak wajib untuk membunuh mereka, orang-orang Wahabi, dan tidak wajib membunuh orang-orang yang mendukung Wahabi, maka dia telah kafir kepada Al-Quran secara terang-terangan. Jadi mereka meyakini bahwasanya Wahabi atau Sunni wajib untuk dibunuh. Karenanya ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah yakum, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyebutkan tentang bagaimana sejarah berdarah yang telah mereka goreskan dalam sejarah Islam, bagaimana pembantaian kaum muslimin
yang telah mereka lakukan dalam sejarah Islam. Kita mulai dari pembunuhan yang dilakukan terhadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan saya akan menukil sejarah ini dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Saya berusaha menukil perkataan ulama Syafi'iyah dari mazhab Syafi'iyah. Tadi di awal pengajian saya nukil perkataan Imam Syafi'i, kemudian saya nukil perkataan Imam Az-Zahabi yang mereka merupakan sejarawan dari ulama Syafi'iyah. Kemudian sekarang saya nukil dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang seorang ulama yang masyhur yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah tafsir Ibnu Katsir telah diterjemahkan dalam bahasa kita dan tersebar di kalangan masyarakat. Al-Hafidz Ibnu Katsir memiliki buku sejarah yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, yang beliau menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang terjadi dalam sejarah Islam. Di antaranya beliau menyebutkan tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah dibunuh oleh seorang Syiah. Karena Syiah di zaman Umar bin Khattab belum ada. Syiah baru muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Abu Bakar tidak ada Syiah, di zaman Umar bin Khattab tidak ada Syiah, ya. Di zaman Utsman juga belum ada, sudah mulai muncul di zaman Utsman, ya. Ya, dengan adanya Abdullah bin Sabah, akan tapi nampak begitu besar Syiah tatkala di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Umar belum ada. Lantas apa kaitannya pembunuhan Abu Lu'lu' Al-Majusi terhadap Umar? Kenapa kita kaitkan dengan orang-orang Syiah? Kenapa? Karena orang-orang Syiah mendukung pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan mereka mengagung-agungkan Abu Lu'lu' Al-Majusi yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya, ya, pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Majusi dengan cara yang penuh dengan cara pengecut. Ya, dia masuk ke dalam Masjid Nabawi tatkala Umar bin Khattab sedang salat subuh. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Amirul Mukminin menjadi imam, maka dia salat di rakaat pertama. Abu Lu'lu'ah belum menikam Umar. Salat rakaat pertama, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud, kemudian dia bangun lagi di rakaat kedua. Tatkala Umar mulai membaca tilawah di rakaat kedua, ya, Abu Lu'lu'ah menunggu jangan sampai ada jamaah yang terlambat melihat dia ingin menikam Umar, sehingga dia tunggu sampai rakaat kedua. Begitu rakaat kedua, maka dia langsung menikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan 3 tikaman. Salah satu tikaman yang dia tusuk kepada Umar adalah di bawah pusar Umar. Yang ini tikaman inilah yang menjadikan Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, sehingga setiap beliau makan, maka makanan tersebut keluar dari bawah pusar beliau. Ini dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Setelah itu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sempat, ya, diserang oleh para sahabat tatkala itu yang sedang menjadi makmum, sehingga ada sekitar 7 orang atau 8 orang yang meninggal di tempat juga, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi karena dia menggunakan khanjar, dia menggunakan belati yang bermata dua dan beracun. Sementara para sahabat tidak siap, tidak menggunakan sholat, tidak membawa senjata mereka, sehingga akhirnya dia merasa dirinya tidak bakalan selamat, maka dia pun bunuh diri. Bunuh diri. Sekarang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini kuburannya diagung-agungkan di kota Iran, di kota Kashan. Antum bisa masuk di internet, antum bisa lihat sendiri bagaimana kuburannya. Kemudian ditulis oleh orang-orang Iran dengan Baba Syuja, sang pemberani, sang pahlawan. Mereka benar-benar mengagungkan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan mereka sebutkan dalam buku-buku mereka bagaimana Abu Lu'lu'ah Al-Majusi adalah seorang pahlawan yang sangat hebat, ya, yang memiliki jasa yang besar dalam Islam karena telah berhasil membunuh Umar bin Khattab. Karena menurut mereka Umar bin Khattab adalah apa? Adalah tagut dan syaitan. Ya. Umar bin Khattab adalah tagut dan syaitan, dan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi telah berhasil berjasa besar membunuh tagut dan syaitan. Akhirnya sekarang orang-orang Iran, orang-orang Syiah Rafidah mengadakan perayaan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka bahagia dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana mereka merayakan hari kematian Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum bisa lihat di YouTube bagaimana Yasir Al-Habib merayakan hari kematian Aisyah. Kenapa dia mengatakan hari ini adalah hari tewasnya Aisyah? Kita bergembira karena Allah memindahkan Aisyah dari dunia menuju neraka jahanam. Kita berbahagia. Ya. Jadi mereka senang dengan meninggalnya tokoh-tokoh para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal kita tahu bahwasanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi bukanlah pemberani tapi pengecut. Dia tidak berani berduel dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tetapi dia menikam dari belakang. Dia penakut, pengecut, dan dia dengki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena Umar bin Khattab telah menjatuhkan negara Persia, negeri Persia, dan telah memadamkan apinya orang-orang Majusi, sehingga dia pun hasad kepada Umar dan membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini jelas orang Majusi. Namun orang-orang Iran, orang-orang Rafidah,
menulis tulisan yang banyak menunjukkan Abu Lu'lu' adalah seorang muslim. Seorang muslim memiliki jasa yang besar. Antum masuk dalam website mereka ada. Ini bukan omong kosong. Antum masuk dalam website mereka, antum baca bagaimana mereka membela Abu Lu'lu' al-Majusi. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hsyurna ma'a Abi Lu'lu'. Di antara doa mereka, ya Allah, kumpulkanlah kami di padang mahsyar dengan Abu Lu'lu' al-Majusi. Kita bilang apa? Amin, ya Pak. Amin. Di antara kegoblokan orang-orang Syiah menunjukkan bahlulnya mereka. Kok bisa kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi ada di Iran? Abu Lu'lu' al-Majusi dibunuh di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi, terbunuh. Bunuh diri, bukan terbunuh, bunuh diri. Kok bisa mayatnya sekarang ada di mana? Di Iran. Ya, mereka kirim pakai kargo apa tatkala itu? Ya. Tapi demikianlah orang-orang apa? Orang-orang Iran. Agama mereka dibangun di atas khurafat. Sehingga mereka buat ada kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi, mereka beribadah di situ, mereka bertawassul dengan Abu Lu'lu' al-Majusi karena mereka anggap Abu Lu'lu' al-Majusi adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita katakan kejahatan pertama yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, kalau antum lihat bagaimana kekejian mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah seorang yang luar biasa, pemberani, seorang yang hebat, tokoh kaum muslimin, ya. Dan para sahabat pun demikian. Namun orang-orang Rafidhah ya menggambarkan tentang Umar sebaliknya. Umar dikatakan sebagai bencong, ya, sebagai orang yang homoseksual, ya. Ini dalam buku-buku mereka. Kadang kalau kita baca perkataan mereka kita tidak kuat karena saking buruknya perkataan mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu dalam hadis-hadis bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemuliaan Umar sangat banyak. Ya, Umar bin Khattab beberapa kali idenya disepakati oleh Allah. Allah turunkan ayat-ayat sesuai dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana hebatnya Umar sehingga para sahabat mengatakan kami tidak pernah bisa sholat di Masjid Haram kecuali setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, masukkanlah Umar ke dalam Islam. Sehingga tatkala Umar bin Khattab masuk dalam Islam, maka jayalah para sahabat tatkala itu. Ada kejayaan, ada kekuatan. Kenapa? Karena Umar telah masuk Islam. Bahkan Umar, jangankan manusia, syaitan pun takut, kata Nabi SAW. Ya Umar, malak ya ka syaitan, salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Kata Nabi SAW, wahai Umar, tidaklah syaitan bertemu dengan engkau sedang melewati suatu jalan, kecuali syaitan cari jalan yang lain. Syaitan dia takut sama Umar. Jangankan manusia, syaitan orang kafir. Syaitan pun takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana gagahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Digambarkan oleh orang Syiah sebaliknya. Kata mereka Umar bin Khattab adalah seorang yang bencong, yang gagah perkasa jadi apa? Bencong. Bahkan mereka mengatakan Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya dan tidak mungkin penyakitnya sembuh kecuali diberikan air mani laki-laki. Jadi Umar disodomi menurut mereka. Bayangkan, bukan cuma bencong yang jago, bencong yang bencong sekalian. Dia sudah jadi bencong disodomi lagi. Ini kan perkataan yang buruk tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan demikianlah ya orang-orang Syiah yang bahlul kalau sudah berdusta, dustanya seperti itu, dusta yang sangat ngawur, ya. Menggambarkan Umar adalah seorang yang pengecut, syaitan dan bencong dan lain sebagainya. Oleh karenanya mereka bangga dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Tatkala penduduk neraka jahanam berdoa kepada Allah atau minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dua orang atau dua dari jin dan manusia, gitu. Dua makhluk dari jin dan manusia, naj'alhuma tahta aqdamina, agar kami injak-injak mereka di bawah kaki kami. Liyakuna minal asfalin, agar kedua makhluk ini ya menjadi orang-orang yang paling rendah. Kata mereka, dua makhluk ini yang akan diinjak-injak di neraka jahanam dari jin dan manusia adalah Umar dan Abu Bakar. Ini perkataan mereka dalam kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar ini kitab yang paling mulia, paling top di sisi mereka. Jadi ada beberapa kitab yang top di antara mereka seperti Al-Kafi karangan Al-Kulaini, kemudian juga Biharul Anwar karangan Al-Majlisi. Dan subhanallah, sebagian ulama mengatakan kitab-kitab ini dahulu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sempat menelaah kitab-kitab orang-orang Syiah seperti Al-Kafi dan juga Biharul Anwar. Sehingga Ibnu Taimiyah dalam beberapa perkara dia mengatakan haddatsani thiqah, ya, orang thiqah mengatakan kepada aku bahwasanya orang Syiah meyakini demikian.
Padahal itu sudah jelas mutawatir dalam agama Syiah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala membantah Syiah tidak sempat menelaah buku-buku mereka. Kita alhamdulillah sempat menelaah buku-buku mereka. Sekarang buku-buku mereka nampak. Dalam kitab Biharul Anwar, kitab yang dimuliakan oleh mereka, kitab yang muktamad isi mereka, disebutkan bahwasanya dua orang yang akan diinjak-injak pada hari kiamat adalah Abu Bakar dan Umar. Kenapa Abu Bakar Umar dikatakan al-jin minal jinni wal insi minal jin, artinya Umar bin Khattab. Kata mereka, Umar adalah jin yang disebutkan dalam ayat ini. Innama kunniya bihi anhu li'annahu kana syaitanan. Kenapa Umar dikatakan jin dalam ayat ini? Karena Umar adalah syaitan. Imma li'annahu kana syaraka syaitan likaunihi waladu zina, ya. Karena dia anak zina sehingga dikatakan apa? Syaitan, ya. Au li'annahu kana fil makr wal khadi'ah ka syaitan, atau dia memang tatkala menipu, ya, seperti syaitan. Sehingga mereka mengatakan Umar apa? Syaitan dan jin dan tagut dan yang sebagainya. Ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Ini kejahatan pertama sejarah berdarah yang didukung oleh orang Syiah. Adapun kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh orang Syiah, ya, seperti pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang Rafidhi yang bernama Ibnul Alqami dan juga Nasiruddin At-Tusi Ar-Rafidhi yang menyebabkan terbunuhnya sekitar 1,5 juta kaum muslimin di kota Baghdad. Dan ini pun disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Yang peristiwa tersebut terjadi pada tahun 656 Hijriyah di zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim rahimahullahu taala, ya, adalah raja terakhir dari dinasti Abbasiyah. Dan dia memiliki seorang perdana menteri yang bernama Ibnul Alqami. Ibnul Alqami seorang Rafidhah dan hakut, sangat dengki kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, padahal dia sudah dibaiki oleh Al-Mu'tasim bertahun-tahun, dia menjadi perdana menteri, dimuliakan oleh Al-Mu'tasim. Namun ingat, orang Syiah memiliki makar, senantiasa berharap kapan Ahlu Sunnah bisa habis, bisa dihancurkan. Sehingga tatkala dia ingin menghancurkan dinasti Ahlu Sunnah, dia membuat rencana jangka panjang. Orang Syiah itu bukan orang-orang yang tidak punya tanzim, tidak punya aturan, enggak, mereka punya aturan dan mereka punya rencana. Rencana berapa tahun berikutnya, rencana 50 tahun berikutnya, ya, untuk menguasai dunia, untuk menghabisi Ahlus Sunnah. Di antaranya rencana yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qam, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Makanya saya sering mengangkat Ibnu Katsir karena saya tahu kebanyakan kita di tanah air Indonesia bermadzhab Syafi'i. Maka ingatlah, ini perkataan ulama Syafi'iyah. Apakah kita mendustakan perkataan Imam Syafi'i? Apakah kita mendustakan perkataan Imam Az-Zahabi? Apakah kita mendustakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang telah menjelaskan akan bahayanya Rafidhah? Ya. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, berkhianat dan mengesankan bahwasanya Syiah tidak ada masalah. Syiah adalah saudara-saudara kami. Ini adalah pengkhianatan, kedustaan yang mereka lakukan terhadap rakyat atau Ahlus Sunnah yang bermadzhab Syafi'iyah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Ibnu Al-Alqami tatkala ingin menghancurkan Ahlus Sunnah, maka dia meletakkan rencana jangka panjang. Pertama, dia merayu khalifah untuk, ya, mengurangi gaji para tentara. Serdadu atau tentara tatkala itu pasukan yang ada di Baghdad jumlahnya sekitar 100.000. Maka dikurangi gajinya. Ini tidak perlu, sekarang ada perdamaian, tidak ada keributan, tidak ada masalah. Kurangi saja gaji para tentara tersebut, digunakan untuk yang lain. Akhirnya gaji tentara dikurangi. Tatkala gaji tentara dikurangi, tentu tentara jadi malas jadi tentara. Ya. Kemudian apalagi banyak orang-orang yang dipreteli dari diwan gaji, dari daftar gaji si fulan tentara ini tidak diberi gaji. Sehingga akhirnya tentara yang tadinya jumlah 100.000 berkurang, mengundurkan diri, sampai tinggal tentara yang ada di Baghdad dari 100.000 menjadi 10.000, tinggal sedikit. Tinggal 10.000. Ini berjalan dengan bertahun-tahun. Setelah jumlah tentara menjadi 10.000, maka dia pun mengirim surat kepada Holako. Holako, ya, penyembah berhala, dikirim surat dari Tatar, kirim surat bahwasanya seranglah Baghdad karena pasukan tentara tinggal sedikit. Dan ternyata Holako punya penasehat, Nasiruddin At-Tusi, dan juga seorang Rafidhah. Seorang Rafidhah ini adalah penasehat penyembah berhala, ya, Holako. Maka terjadilah kerjasama antara menteri dari Mu'tasim dan penasihat dari Holako. Ini mengirim surat kepada temannya. Maka datanglah Holako dengan pasukannya
ingin menyerang kota Baghdad, maka masuklah mereka di kota Baghdad. Tatkala mereka datang ingin menyerang kota Baghdad, maka Khalifah Al-Mu'tasim bersama pasukan yang tinggal sedikit 10.000 tersebut siap bertempur, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Al-Qami berperan lagi. Dia mengatakan tidak perlu khalifah kita berperang, kita berdamai saja dengan Holaqah. Maka datanglah engkau bersama sebagian anak buah untuk bertemu dengan Holaqah. Dirayu oleh Ibnu Al-Qami. Maka berangkatlah Al-Mu'tasim dengan beberapa anak buahnya bertemu dengan Holaqah. Maka kemudian dihinakan dan dibunuh oleh Holaqah. Setelah dibunuh khalifahnya, maka mereka pun masuk dalam kota Baghdad dan mereka menumpahkan darah kaum muslimin, darah ahlu sunnah yang tatkala itu berjumlah sekitar 1,5 juta ahlu sunnah wal jamaah dibunuh oleh Holaqah akibat kerjasama antara Ibnul Al-Qami seorang Syiah dan juga Nasiruddin At-Tusi juga seorang Syiah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kasus terbunuhnya ahlu sunnah ini diakui juga oleh sejarawan Syiah. Mereka tidak mendustakan peristiwa ini. Dan itu terjadi di abad ke-7 sementara Ibnu Katsir di abad ke-8. Ibnu Katsir tentunya tahu persis tentang kejadian tersebut karena jarak cuma berapa? Sekitar satu abad. Kejadian yang 656 Hijriah abad ke-7, Ibnu Katsir adalah ulama abad ke-8. Sehingga jaraknya tidak jauh. Jadi Ibnu Katsir tidak omong kosong. Dan peristiwa ini pun diakui oleh orang Syiah seperti yang diakui oleh Ibnu Sa'i dalam kitabnya A'yanu Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Ya, dia menyebutkan bahwasanya tentang peristiwa terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim dan jatuhnya Daulah Al-Abbasiyah. Dia mengatakan wasababuhu anna wazir al-khalifah Muayyiduddin Ibn al-Alqami kana rafidhiyan wa kana min ahli al-karh. Dia mengatakan sebab jatuhnya negara Abbasiyah karena menteri sang khalifah yang bernama Ibn al-Alqami. Kemudian dia melaqabi Ibn al-Alqami dengan mengatakan Muayyiduddin, penolong agama Ibn al-Alqami. Kana rafidhiyan dan dia adalah seorang Rafidhah. Dia seorang apa? Rafidhah. Ini yang mengatakan demikian siapa? Adalah sejarawan Syiah sendiri. Yang orang ini sejarawan Syiah Ibnu Sa'i ini meninggal pada tahun 674 Hijriah. Peristiwa terjadi 656 Hijriah, dia meninggal 674 Hijriah. Jadi dia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Dan dia menyatakan dalam buku sejarahnya yang berjasa menjatuhkan Daulah Abbasiyah, Daulah Ahlu Sunnah adalah Muayyiduddin, penolong agama Ibnul Alqami dan dia adalah seorang Rafidhah. Demikian juga Al-Khumaini. Al-Khumaini mengagung-agungkan Nasiruddin At-Tusi. Dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, Al-Khumaini berkata, "Wa yash'urun nasu bil khasara aidan bi fuqdanil hawajah Nasiruddin At-Tusi." Sungguhnya masyarakat atau manusia merasa rugi dengan hilangnya tokoh ulama Nasiruddin At-Tusi. Mimman qaddama khadamatin jalilatan lil Islam, yang telah memberi sumbangsi yang besar bagi Islam. Siapa? Nasiruddin At-Tusi. Apa sumbangsinya? Membunuh ahlu sunnah yang berjumlah 1.500.000 orang. Ini dibangga-banggakan oleh Al-Khumaini. Demikian juga diakui oleh sebelum Khumaini Mirza Muhammad Baqir Al-Khawansari Al-Asbahani yang wafat pada tahun 1313 Hijriah dalam kitabnya Raudhatul Jannat. Ini juga buku yang jadi pedoman oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dia mengakui tentang pembantaian ahlu sunnah yang disebabkan oleh orang Rafidhah. Dia mengatakan apa? Bahkan dia bangga. Dia mengatakan, ila an asala min dima'ihim al-akhdhar ka'amsalil anhar fanhara biha fi ma'i Dujlah. Kata dia, sampai akhirnya tertumpahkanlah darah ahlu sunnah yang kotor sebagaimana mengalirnya sungai-sungai. Fanhara biha fi ma'i Dujlah, maka kemudian darah-darah kotor tersebut tenggelam dalam sungai Dujlah. Wa minha ila nari jahannam daril bawar. Kemudian setelah darah-darah yang kotor tersebut masuk di sungai Dujlah, nanti akhirnya akan lari ke dalam neraka Jahannam. Ya, jadi dia bangga dengan terbunuhnya ahlu sunnah dan dia mengatakan mereka 1.500.000 orang tersebut semuanya akan masuk dalam neraka Jahannam. Demikian juga dia memuji Nasiruddin At-Tusi, ya, karena pembantaian ini merupakan kerjasama antara Ibnul Alqami dengan Nasiruddin At-Tusi. Dia mengatakan, "Faraggabahul muhaqqiq qaddasa sirrahu fi taskhir Iraqil Arab fa azama Halaku Khan ala fathi Baghdad." Kata dia, "Faraggabahul muhaqqiq." Maka al-muhaqqiq seorang alim
Nasruddin At-Tusi kemudian memprovokasi Holako untuk menyerang kota Baghdad. Dan dia akui. Dia bilang Nasruddin At-Tusi adalah apa? Tokoh yang muhakkik, orang alim yang telah memprovokasi Holako untuk membunuh Ahlus Sunnah di Baghdad. Dia banggakan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Syiah bangga dengan terbunuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah azanillahu ayakum. Dan tentunya masih banyak kejadian-kejadian, sejarah-sejarah berdarah yang dilakukan oleh orang Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum bisa buka dalam buku-buku sejarah. Sering terjadi berulang-ulang, ya, pembantaian-pembantaian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang kita lihat buktinya zaman sekarang ini, pembantaian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran, di Irak, ya. Kemudian yang sekarang parah-parahnya di Suriah, ya. Luar biasa bagaimana Ahlus Sunnah dibunuh, tidak mengenal apakah, tidak membedakan antara orang tua dengan anak-anak, wanita, ya. Semuanya dibunuh, wanita diperkosa kemudian dibunuh, ya. Anak-anak dicincang, orang tua dibunuh. Mereka tidak peduli karena bagi mereka membunuh Ahlus Sunnah adalah pahala yang mendapatkan pahala yang besar dan masukkan mereka ke dalam surga. Namun ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah dengan terjadinya pembantaian Ahlus Sunnah di Suriah, ya, ini ada hikmah yang luar biasa yang saya lihat. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwasanya Ahlus Sunnah mulai tersadarkan. Karena kebanyakan Ahlus Sunnah mereka terpedaya dengan slogan-slogan Syiah. Syiah senantiasa melakukan taqiyah. Dia mengatakan kami adalah bersaudara, kami adalah saudara kalian. Kita Syiah adalah mazhab kelima. Bahkan ini didukung oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terpedaya dengan mereka atau yang dibeli oleh mereka, karena sebagian ulama Ahlus Sunnah dibeli oleh orang Syiah, orang Iran, sehingga mereka pun bela-bela mazhab Iran, mazhabnya orang-orang Syiah. Namun tatkala terjadi pembantaian di Suriah, ya, sekarang terbuka mata Ahlus Sunnah bagaimana bahayanya orang-orang Rafidhah. Saya dahulu tatkala ke Madinah sekitar 12 tahun yang lalu, kalau saya berbicara dengan orang Saudi, saya bilang, bahaya bagaimana orang Syiah di tempat kalian. Kata mereka, kata orang Saudi, ya akhi, mereka juga saudara kita. Musuh kita sama Yahudi dan Amerika. Kita orang Syiah saudara kita. Mereka juga Islam, nabi mereka juga Muhammad, Tuhan mereka juga Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu perkataan mereka. Sekarang tidak ada lagi perkataan seperti itu. Sekarang Ahlus Sunnah sudah sadar akan bahayanya orang-orang Syiah. Bagaimana mereka membasmi Ahlus Sunnah di mana-mana. Mereka membunuh saudara-saudara kita di Iran, mereka membunuh saudara-saudara kita di Irak dengan begitu sadisnya, apalagi sekarang yang ada di Suriah. Sehingga sekarang taqiyah yang mereka lakukan tidak bermanfaat. Sekarang di seluruh negeri Arab, orang-orang Syiah tidak bisa bertaqiyah lagi. Percuma, karena sudah ketahuan, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin lagi mereka bertaqiyah. Mereka ingin menyembunyikan akidah mereka, sekarang sudah terbongkar dengan bagaimana mereka membantai Ahlus Sunnah di Suriah. Dan sekarang orang-orang Syiah semua bersatu, baik Iran maupun Libanon dengan Suriah, tentara Suriah bergabung menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah perang agama, bukan perang politik. Ya. Perang agama, buktinya orang-orang Iran semua gabung, orang Syiah semua gabung dalam barisannya Bashar al-Assad untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, yang saya khawatirkan adalah di tanah air kita. Di tanah air kita ini orang-orang masih banyak bisa ditipu, masih banyak bisa dibohongi. Taqiyahnya orang-orang Syiah di tanah air kita laris. Masih laris. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia orang yang baik-baik, ya, sering berhusnudzon, ya. Sehingga tatkala orang Syiah mengatakan kami saudara, mereka masih mempercayai kedustaan orang-orang Syiah. Bahkan ada beberapa berita-berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang Iran, orang-orang Syiah, yang ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Indonesia. Ya, seperti kasus beberapa kali saya sebutkan atau saya tulis di website tentang beberapa berita kedustaan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Iran. Seperti berita misalnya mereka mengatakan pemerintah Saudi akan membongkar kuburan Nabi dan memindahkan kuburan Nabi di tempat yang lain. Ini ternyata setelah dicek, beritanya berasal dari kantor berita Farsi Agency, kantor beritanya orang-orang Iran. Ya, dan kita sudah cek sendiri, ternyata benar dari kantor berita Iran. Lihat bagaimana berita ini termakan atau ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang Indonesia. Bahkan ikut disebarkan sebagian orang-orang yang benci kepada kerajaan Arab Saudi, ikut menyebarkan untuk menjelek-jelekan Arab Saudi. Padahal itu adalah bualannya orang-orang Syiah. Lihatlah bagaimana liciknya orang-orang Syiah. Sekarang pemerintah Saudi punya niat baik memperluas Masjid Nabawi dan memperluas Masjidil Haram, dan sudah dilakukan oleh sejak zamannya Malik Fahad, Raja Fahad. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh proyek tersebut oleh Raja Abdullah. Maka ingin memperluas
Mekah, dan sekarang kita bisa lihat bagaimana perluasan Mekah, proyek raksasa yang luar biasa demi berkhidmah kepada kaum muslimin. Dan di antaranya juga akan terjadi proyek pelebaran Masjid Nabawi, dan saya dengar akan dikerjakan setelah pelaksanaan ibadah haji, karena sekarang belum mulai dikerjakan, dan itu memerlukan biaya yang sangat luar biasa, dan semuanya dilakukan demi khidmah kepada kaum muslimin. Bukankah ini kebaikan kerajaan Arab Saudi? Ini kebaikan. Tetapi orang-orang Iran untuk memalingkan dari kebaikan Arab Saudi, dia buat isu bahwasanya kerajaan Arab Saudi akan memindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang akhirnya lupa dengan jasa Arab Saudi yang ingin berbesar Masjid Nabawi, malah terpancing dengan orang Arab Saudi kurang ajar ingin memindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dusta besar. Lihat pintarnya, liciknya orang-orang Syiah. Sehingga orang pun lupa dengan kebaikan Arab Saudi, yang diingat keburukan. Mulailah sebagian orang Indonesia, ya terutama orang yang mengaku sebagai aswaja, mencela dan mencaci maki Arab Saudi, padahal semuanya berita dusta. Di antara berita dusta yang mereka sebarkan pula, contohnya mereka mengatakan, ya, Arab Saudi telah menghapus Israel dari daftar musuh. Ini tersebar pula, ternyata dicek dari kantor berita Iran juga. Ya. Kata mereka Arab Saudi menghapus daftar Israel dari daftar musuh. Sekarang saya tanya, sejak kapan Arab Saudi punya daftar musuh dan daftar teman? Kemudian daftar musuhnya dihapus. Tidak ada, ini kebohongan saja. Kemudian kalau Arab Saudi ingin menghapus Israel dari daftar musuh, ngapain dia sebut-sebutkan? Lihat Israel sekarang jadi teman kita. Ini enggak benar seperti ini. Luar biasa, ini kedustaan, tapi dimakan telan-telan, dimentah-mentah oleh orang-orang, sebagian orang-orang Indonesia. Sementara dengan isu seperti ini, seakan-akan orang Arab Saudi tidak punya jasa sama Palestina. Ini dusta besar. Orang Arab Saudi, satu orang saja kalau nyumbang kepada rakyat Palestina bisa bermiliar-miliar. Satu orang saja dari pedagang di Arab Saudi. Ya. Dan mereka punya dana khusus tahunan untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Dan Arab Saudi alhamdulillah sampai sekarang menyumbang di mana-mana. Di orang-orang Mesir mereka sumbang untuk bantuan kepada saudara-saudara mereka di Mesir, terutama terhadap saudara-saudara mereka di Palestina. Kemudian saudara-saudara mereka di Suriah disumbang terus oleh orang-orang Arab Saudi. Sementara dengan isu yang dibuat oleh orang Syiah ini, maka orang-orang melupakan kebaikan Arab Saudi. Contoh lagi isu yang dibuat oleh orang Syiah dan sekarang tersebar luar biasa sekarang ini. Bahwasanya orang-orang Wahabi takfiri, suka mengkafirkan kaum muslimin dan bengis, menumpahkan darah, sampai dibuatlah sebuah buku, ya, yang menulis tentang sejarah berdarah sekte Wahabi. Menggambarkan orang yang baca buku itu berkesimpulan bahwasanya orang-orang Wahabi bengis, suka membunuh kaum muslimin. Ini dusta yang sangat konyol dan super konyol. Sekarang tanya sama jemaah haji dan jemaah umrah, apakah mereka kalau pergi ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji ketakutan akan dibunuh oleh orang-orang Arab Saudi? Tanya sama mereka, apakah mereka ketakutan kalau ke sana? Bukankah Arab Saudi merupakan sumbernya Wahabi? Apakah mereka bengis membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, ataukah sebaliknya mereka malah mengeluarkan dana untuk berkhidmah kepada kaum muslimin? Jawabannya yang kedua, justru mereka mengeluarkan dana bagaimana berkhidmat kepada kaum muslimin, bagaimana meluaskan Masjid Nabawi, meluaskan Masjidil Haram, bagaimana mereka menyebarkan Al-Quran secara gratisan, bahkan dana gratisan Al-Quran pun dikorupsi oleh sebagian orang di sini. Sampai saya ketemu sama sebagian orang Saudi, dia mengatakan, bagaimana Aceh sekarang? Apakah mereka sudah bisa bangun rumah? Saya bilang, kayaknya belum. Sampai orang Saudi mengatakan, ya akhi, dana kalau yang kita sumbangkan itu semua dimanfaatkan, itu mereka sudah bisa bangun rumah. Enggak tahu di mana, disunat di mana dananya. Ya, artinya, subhanallah. Jadi isu yang berkembang luar biasa. Ya. Kita bukan dalam rangka kita ingin menyampaikan kenyataan. Arab Saudi adalah negara Islam, ya, yang penuh dengan kekurangan. Tetapi secara global kebaikan mereka masih lebih banyak. Ya. Kemudian mereka adalah satu-satunya negara yang menegakkan hukum Islam. Tidak ada negara lain seperti negara Arab Saudi di mana kemaksiatan tidak bebas. Antum ke Madinah, ke Mekah, alhamdulillah tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada namanya tempat minum bir atau dan lain sebagainya. Antum masuk dalam supermarket, antum mendengar bacaan murattal Al-Qur'an. Ya, di sini mana ada seperti itu? Akan tapi luar biasa bagaimana isu yang dibuat oleh orang Iran. Di antara isu yang dibuat oleh orang Syiah juga, seperti misalnya mereka mengatakan ada seorang Wahabi yang naik di atas kubah hijaunya Nabi dan ingin menghancurkan kubah hijau, akhirnya terkena petir. Akhirnya mati di atas kubah hijau tersebut, sampai sekarang mayatnya masih ada di atas. Tidak ada yang berani turunkan. Ini dusta yang sangat konyol. Kalau ingin menghancurkan kubah, ngapain manjat kubah? Orang goblok yang manjat kubah ingin ngelepasin yang enggak bisa, pinginnya dari bawah hancurin. Dan orang yang ke Madinah tidak ada mayat di atas itu.
Itu hanya kedustaan, tapi disebarkan juga oleh sebagian kaum muslimin termakan dengan kedustaan ini. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu, kita ini di sini masih termakan dengan berita. Kita sampai berita kepada kita dengan bentuk yang tidak benar. Sebagai contoh misalnya kita bicara dengan Qaddafi. Qaddafi, kalau antum tanya orang Arab manapun, orang Libya ke antum tanya, orang Kuwait ke antum tanya, orang Emirat, orang Bahrain, yang penting orang Arab, antum tanya bagaimana Qaddafi, mereka mengatakan Qaddafi bajingan, semua orang tahu. Kenapa? Betapa bengisnya Qaddafi membunuh orang-orang yang multazim, orang-orang yang istiqomah dibunuh, ya. Dibasmi, dibunuh di penjara. Bahkan teman saya orang Libya mengatakan, kami tidak bisa sholat 5 waktu di satu masjid. Kalau sampai kami sholat 5 waktu satu masjid pasti ditangkap. Jadi sholat duhur di masjid ini, sholat asar tempat lain, sholat maghrib di masjid yang lain. Kenapa? Karena bahayanya apa? Intel-intelnya orang-orang Qaddafi. Tetapi Qaddafi sampai di tanah air kita pahlawan luar biasa. Bagaimana berita bisa apa? Bisa merubah ya, kenyataan yang ada. Padahal antum tanya orang Arab manapun, karena orang Arab tidak bisa dibohongi. Karena berita dengan apa? Bahasa Arab. Di sini semuanya bisa berubah. Bisa dijadikan pahlawan, penjahat dikatakan pahlawan. Ya. Kenapa? Karena Indonesia mudah termakan dengan isu-isu berita yang ada kebohongan. Oleh karena yang saya khawatirkan tentang masalah Syiah adalah di tanah air kita. Karena rakyat kita, ya, karena ketidaktahuan dan karena sifat mereka yang husnudzon berbaik sangka, masih bisa dibohongi oleh orang-orang Syiah. Namun, ya, kalau terjadi sesuatu, maka akan nampak kebusukan orang-orang Syiah. Kita lihat sekarang orang Syiah sekarang, mereka jumlah mereka masih sedikit, mereka sudah berani ya mengancam ahlu sunnah. Seperti Jalaluddin Rahmat mengatakan, apakah ya kita akan memindahkan konflik Irak ke Indonesia? Ini jumlah mereka masih sedikit, mereka sudah berani berkoar-koar. Bagaimana kalau jumlah mereka banyak? Oleh karena saya waktu ceramah di PTIK, di sekolah perwira polisi, saya sampaikan kepada salah seorang yang bintang 1 ya, Brigjen atau ya, saya katakan kepada dia, tidak mungkin kita akan meraih perdamaian di tanah air kita kalau orang-orang Syiah berkembang. Mustahil. Kenapa? Kalau muncul orang-orang Syiah, kemudian mereka mengatakan Abu Bakar terlaknat, Umar terlaknat, Aisyah pezina, apakah orang Islam akan diam-diam saja? Tidak mungkin. Pasti terjadi pertumpahan darah. Ibu kita saja kalau dibilang pezina kita ngamuk, apalagi istrinya Nabi SAW. Kalau ada orang Syiah mengatakan Al-Quran lagi tidak sah, Al-Quran ada perubahan, kira-kira orang-orang akan diam? Mustahil akan diam. Mungkin ada yang dibayar oleh orang Syiah, orang ulama Ahlussunnah dibayar, kemudian dia diam, tapi orang-orang awam yang tidak dibayar akan ngamuk. Dan tidak semua ulama mau dibayar oleh orang Syiah. Dan pasti akan terjadi pertumpahan darah. Mustahil tidak terjadi pertumpahan darah. Mau mengatakan orang Syiah disuruh diam, mustahil mereka akan diam karena mereka menyebarkan agama mereka, menyebarkan akidah mereka. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara kejahatan orang Syiah adalah kejahatan yang mereka lakukan di Haramain. Al-Haramain itu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa mereka berani melakukan kejahatan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Karena memang mereka menganggap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kurang bernilai. Ini di antara yang perkataan Ibnu Taimiyah tadi dalam kitab Minhajus Sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan, akhbarani fiqh, ada seorang yang terpercaya mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah mengagungkan Karbala lebih daripada Haramain. Ibnu Taimiyah rupanya tidak tahu buku-buku, tidak sampai kepada dia buku-buku orang Syiah. Padahal riwayat tentang Karbala lebih afdal daripada Haramain ini riwayat yang mutawatir, terlalu banyak dalam buku-buku mereka. Dan antum bisa lihat di YouTube ya. Saya pernah lihat di YouTube bagaimana ceramah-ceramah mereka tentang Karbala. Dan antum bisa masuk dalam website mereka bagaimana keutamaan tanah Karbala. Di antaranya saya sebutkan suatu riwayat ya. Qala Ja'far As-Shadiq, dialah Abu Abdullah, dia mengatakan tentang keutamaan tanah Karbala. Inna ardal Ka'bah qalat, sungguhnya tanah Ka'bah yaitu tanah yang di atasnya Ka'bah berkata, man mithli wa qad buniya baitullahi ala dhahri. Siapa yang seperti saya? Telah dibangun rumah Allah di atas saya. Ya'tinin nasu min kulli fajin amiq. Orang-orang telah datang kepada saya dari segala penjuru dunia ini. Wa ju'iltu haramallahi wa amnahu. Dan aku dijadikan sebagai tanah suci. Ini ceritanya kata Ja'far bahwasanya tanah Ka'bah lagi pamer, lagi sombong. Apa kata Ja'far? Fa'auhallahu ilaiha
an kufi wa qarri. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberi wahyu kepada tanah Ka'bah, diamlah kamu, jangan banyak omong, diam. Ma fadlu ma fudilti bihi fima a'taitu Karbala illa bimanzilatil ibrah ghurisat fil bahr fahamalat min ma'il bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ka'bah, wahai tanah Ka'bah, tidaklah keutamaanmu dibandingkan dengan keutamaan Karbala kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, kemudian dicabut jarum tersebut, keutamaanmu itulah di jarum tadi. Adapun lautan adalah keutamaan apa? Karbala. Walaula turbatu Karbala ma faddaltuki. Kalau bukan karena tanah Karbala, saya tidak akan muliakan engkau wahai tanah Ka'bah. Walaula man tadammanahu ardu Karbala ma khalaqtuki. Wahai tanah Ka'bah, kalau bukan karena di Karbala ada Husain dikubur di tanah Karbala, saya tidak akan memuliakan, tidak akan menciptakan engkau wahai siapa? Wahai tanah Ka'bah. Ini subhanallah. Ini tertulis dalam buku-buku mereka, jelas bahwasanya tanah Karbala lebih afdal daripada tanah Ka'bah. Bahkan saya pernah dengar ceramah di YouTube dari salah seorang ulama mereka, dia mengatakan apa? Dia mengatakan tanah Karbala afdal dan lebih suci daripada tanah suci Mekah. Kenapa? Tanah suci Mekah kalau didatangi jemaah haji terasa sempit. Tapi kalau tanah Karbala dia bisa melebar, jadi tanahnya bisa melar. Apa? Ini bahlul sama orang siapa? Khurafat isinya. Kemudian kenapa Allah mengatakan kalau bukan tanah Karbala saya tidak akan ciptakan engkau wahai tanah Ka'bah. Yang di luar disucikan tanah Ka'bah atau tanah Karbala? Tanah Ka'bah. Karbala belakangan jadi suci. Kalau Husain dikubur di situ baru jadi suci. Husain kapan meninggalnya? Jauh. Tahun sekitar 80-an Hijriah. Taib sebelumnya tanah Ka'bah bagaimana? Kata dia dalam riwayat ini, kalau bukan ada Husain, saya tidak akan ciptakan engkau. Kalau bukan ada Husain dikubur di tanah Karbala, saya tidak akan ciptakan engkau wahai tanah Ka'bah. Ini khurafat yang luar biasa. Di antaranya mereka berkata tentang menziarahi kuburan Husain di Karbala lebih afdal daripada haji. Kata mereka dalam riwayat mereka, dalam kitab Furu' al-Kafi, ya, dikatakan inna ziyarata qabril Husain ta'dilu 20 hajjah wa afdal min 20 umrah wa hajjah. Sungguhnya menziarahi kuburan Husain itu sama dengan 20 kali haji. Wa afdal dan lebih baik daripada 20 umrah wa hajjah, dan afdal daripada 20 umrah dan haji. Ada seorang yang berkata kepada seorang Rafidhah berkata kepada imamnya, dia mengatakan, "Ini hajjatu tis'a asyrata hajjah." Kata dia, wahai imam, saya sudah hajian 19 kali. Wa tis'a asyrata umrah, dan saya sudah umrah 19 kali. Maka sang imam berkata sambil mengejek, dia mengatakan apa? Hujjatan ukhra wa tamir umratan ukhra tuktab laka ziyaratu qabril Husain alaihi salam. Kalau begitu tambah lagi satu hajimu dan tambah lagi satu umrahmu supaya kau dicatat seperti menziarahi kuburan apa? Husain. Ya ikhwan, di sini antum lihat jelas bahwasanya mereka merendahkan tanah suci haram dan Mekah dan Madinah. Mereka lebih mengutamakan tanah Karbala karena ibadah mereka adalah menyembah apa? Menyembah mayat. Ibadah mereka adalah menyembah manusia. Sampai ada antum lihat di YouTube bagaimana ya perkataan seorang tentara Bashar al-Assad yang akan meninggal sudah sakaratul maut, dia masih mengatakan apa? Dia masih mengatakan labbaik ya Zainab, labbaik ya Husain, ya Ali madad. Antum lihat di internet ada. Sudah berdarah berlumuran darah dia mengatakan, aku penuhi panggilanmu wahai Zainab. Bukan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tapi apa? Labbaik ya Husain, labbaik ya Zainab, ya Ali madad, wahai Ali pertolonganmu. Dan ini sering kalau kita tawaf di Ka'bah mereka mengatakan al-madad ya Ali, al-madad ya Husain, al-madad pertolonganmu. Bukan minta kepada Allah tapi kepada Ali dan Husain dan teman-temannya. Ini kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata, meminta kepada mayat bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Amma yujibul muttarra idza da'ah." Siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang dalam keadaan kondisi terdesak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering sampaikan logika kepada sebagian ikhwah. Sekarang ya ikhwan ya, di antara yang menunjukkan bahwasanya tawassul meminta kepada mayit merupakan syirik akbar. Ya. Sekarang sebagai logikanya contohnya gini. Antum sekarang misalnya ingin meminta sesuatu di Bapak Presiden misalnya. Tapi antum tahu kalau antum minta presiden langsung tidak akan diterima. Karena presiden tidak kenal antum.
Dan antum tahu ada seorang menteri yang bisa memberi syafaat kepada antum, minta kepada presiden. Akhirnya antum pergi ke menteri tersebut. Antum mengatakan, Pak Menteri, tolong saya Pak Menteri, sampaikan ke presiden, Pak Menteri, saya begini-begini Pak Menteri, saya ada kondisi dalam keadaan darurat Pak Menteri, saya sangat butuh, tolong sampaikan kepada presiden, dan seterusnya antum merengek kepada menteri tersebut. Saya tanya sama antum, waktu antum merengek sama menteri tersebut, kerendahan antum kepada menteri atau kepada presiden? Kepada siapa? Menteri atau presiden? Kepada menteri. Bahkan bisa jadi presiden antum lupakan. Bisa jadi presiden antum apa? Lupakan. Benar-benar antum merendah dan merengek kepada sang menteri. Itulah yang terjadi kepada para penyembah kubur. Tatkala mereka ya wali, ya ini, ya minta, benar-benar mereka lupa kepada Allah, seakan-akan kunci pengabulan daripada wali tersebut. Kalau wali bilang na'am, akan turun mandat dari presiden. Kalau wali bilang iya, akan turun. Wali ridha, maka akan turun otomatis mandat dari presiden. Sehingga kerendahan mereka, kehinaan mereka kepada penghuni kubur. Inilah kesyirikan yang nyata. Ibadah orang-orang Syiah adalah penyembah terhadap penghuni kubur, kepada Husain, kepada Ali dan yang lainnya. Kita katakan Ali dan Husain dan ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak berhak untuk disembah. Jangankan Ali dan jangankan Husain, Isa bin Maryam, seorang nabi yang lebih mulia daripada Ali dan Husain dan yang lainnya, tidak berhak untuk diibadahi, apalagi sekedar wali-wali seperti itu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Karena mereka merendahkan tanah suci Mekah dan Madinah, sehingga mereka berani berbuat onar di Mekah dan Madinah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kisah bagaimana yang dilakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Qaramidhah. Ya, Abu Thahir Ar-Rafidhi yang dia menghadang para jemaah haji kemudian merampas harta mereka, dihadang jemaah haji dirampas harta mereka. Ini orang Syiah. Kemudian bagaimana dia juga mencuri, mencongkel Ka'bah, mencongkel apa namanya? Hajar Aswad, kemudian dibawa lari selama 23 tahun, dibawa kabur. Sampai tatkala ada seorang atau raja dari Mekah kemudian minta agar dikembalikan Hajar Aswad tersebut dengan memberikan uang kepada dia, tidak mau, bahkan diperangi dan dibunuh raja tersebut. Namun akhirnya tatkala mereka terus mendapatkan bencana dan bencana dan bencana, akhirnya dikembalikanlah Hajar Aswad tersebut ke Ka'bah. Kemudian yang terjadi di zaman sekarang ini juga, ya, seperti yang disebutkan oleh berita Arab Saudi, ya, pada tahun 1406 Hijriah atau tahun 1986 Hijriah, ya, televisi Saudi menyebutkan tentang gambar-gambar dinamit yang dibawa oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, mereka ingin buat makar bagi jemaah haji. Namun ketangkap oleh apa? Pemerintah Arab Saudi. Di antaranya juga seperti kasus terowongan Mina yang menyebabkan banyak orang terbunuh. Yang melakukan siapa? Orang Rafidhah juga. Yang membuat gas sehingga membuat orang gaduh dan kalang kabut sehingga banyak yang bertindis-tindisan akhirnya meninggal dunia. Kemudian juga di masa depan. Di masa depan kalau Imam Mahdi mereka keluar, juga sangat-sangat apa yang akan dia lakukan terhadap jemaah haji di Mekah dan di Madinah. Disebutkan dalam buku mereka, dalam kitab Al-Ghaibah Lit-Tusi, dia mengatakan, "Idza qamal Mahdi hadamal Masjidil Haram." Kalau Mahdi muncul, dia akan hancurkan Masjidil Haram. Wa qata aidiya Bani Syaibah wa allaqaha bil Ka'bah, dan dia akan memotong tangan-tangan Bani Syaibah. Bani Syaibah adalah yang sampai sekarang masih bertugas menjaga Ka'bah. Ya, dari sejak zaman Nabi sampai sekarang. Kata dia, Al-Mahdi kalau muncul maka tangan-tangan mereka akan dipotong penjaga Ka'bah tersebut. Kemudian tangan-tangan kaki mereka ini akan digantung di Ka'bah. Dan akan ditulis pada gantungan tangan dan kaki mereka itu, haula'i saraqatul Ka'bah. Mereka ini pencuri Ka'bah. Nanti bayangan kalau keluar Mahdi, sangar. Ya, masjid dihancurkan oleh dia. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Al-Ghaibah lil Maqdisi, demikian juga Biharul Anwar, dikatakan, innal qa'im yahdimu al-Masjidil Haram hatta yaruddahu ila asasihi. Bahwasanya Mahdi akan menghancurkan Masjidil Haram sampai dikembalikan kepada pondasinya. Artinya benar-benar dihancurkan. Jadi mereka ini hasud sama siapa? Sama pemerintah Saudi, ya. Jadi pemerintah Saudi sudah bangun Masjidil Haram, sudah diperluas, itu akan dihancurkan nanti semuanya sama siapa? Imam Mahdi mereka. Dikembalikan kepada pondasinya. Sadis banget ini. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya tidak heran jika mereka berani melakukan kriminal di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Bahkan terakhir berita yang saya dapat bagaimana orang-orang Iran membagi-bagikan permen yang isinya obat mandul. Ya, mereka bagikan kepada Ahlus Sunnah. Ini sudah saya dengar sekitar 6 tahun lalu. Pertama kali saya bawa istri saya ke Madinah, saya bawa anak-anak ke masjid, maka teman saya melarang, katanya, "Firanda, hati-hati.
Kamu jangan bawa anakmu ke Masjid Nabawi. Hati-hati nanti ada orang Iran bagi-bagi apa namanya? Bagi-bagi permen obat mandul. Saya dalam hati saya orang ini khurafat ya. Terlalu suudzon. Bagi saya dia terlalu suudzon. Di zaman tersebut belum ada pembunuhan-pembunuhan seperti seramai sekarang ini. 7 tahun lalu ya, belum ada. Belum ada pembantian, belum ada YouTube sebagaimana seramai sekarang ini. Saya tidak membenarkan perkataan dia. Sekarang baru terbukti. Ternyata ada orang Iran ditangkap di Masjid Nabawi karena membagikan permen yang isinya obat apa? Obat mandul. Agar Ahlus Sunnah nanti ke depan sedikit jumlahnya sehingga mudah untuk diserang kalau muncul Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang akan muncul nanti sangat sangar. Imam Mahdinya orang-orang Syiah. Sangat sangar dan dia pertama kali tatkala dia muncul, dia akan pergi ke Masjid Nabawi, kemudian dia akan mengeluarkan mayat Abu Bakar dan mayat Umar, kemudian digantunglah mayat Abu Bakar dan Umar tersebut di pohon korma. Di pohon korma yang kering. Ini disebutkan dalam buku-buku mereka, dalam Biharul Anwar dan juga dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, dalam kitab-kitab yang lain. Setelah digantung mayat Abu Bakar dan Umar, pohon korma yang tadinya kering menjadi basah, kemudian menjadi segar dan mengeluarkan buahnya dan daun-daunnya. Ini istidraj dari Allah kata mereka. Akhirnya banyak orang yang terpukau dengan keajaiban Abu Bakar dan Umar. Lihat pohon yang kering bisa menjadi basah. Akhirnya orang-orang yang mencintai punya dalam hatinya sedikit rasa cinta kepada Abu Bakar akan berkumpul di suatu tempat membentuk saf membela Abu Bakar dan Umar. Adapun orang-orang yang benci Abu Bakar dan Umar akan dikumpulkan pada saf yang lain, orang Syiah dan semuanya. Maka setelah Ahlus Sunnah seluruhnya dari penjuru dunia berkumpul, maka dibunuh oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi mereka ini sangar nanti kalau sudah muncul, bukan cuma antum-antum juga bakalan dibunuh oleh Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdinya insya Allah enggak keluar ya. Karena Imam Mahdinya sudah 1200 tahun sembunyi enggak keluar sampai sekarang. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini kita berbicara tentang sejarah berdarah orang-orang Syiah dan sekarang kita akan berbicara tentang akidah orang-orang Syiah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara kekhususan orang-orang Syiah ini kerusakan akidah orang Syiah yang tidak dimiliki oleh firqah-firqah sesat yang lainnya adalah meyakini Al-Quran tidak otentik. Al-Quran kurang. Al-Quran terjadi perubahan. Para ulama ahli firqah-firqah dalam buku-buku mereka seperti saya sebutkan seperti Maqalatul Islamin, ya, aqaid apa namanya aqidah salah satu sab'in firqah, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Syahristani, dalam kitab misalnya An-Nihal fil Milal wal Ahwa, ya, karangannya Ibnu Hazm. Mereka menyebutkan banyak firqah, di antaranya firqah Khawarij, di antaranya firqah Mu'tazilah, di antaranya firqah Murji'ah dan cabang-cabangnya di antaranya firqah Rafidhah, firqah Syiah. Namun seluruh firqah-firqah sesat yang ada dalam Islam semuanya mengakui bahwasanya Al-Qur'an itu otentik, tidak ada perubahan. Semuanya. Hanya saja mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Tapi mereka mengakui Al-Quran tidak ada perubahan. Al-Quran itu murni dijaga oleh Allah. Mereka mengakui firqah sesat manapun. Kecuali orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini satu-satunya firqah yang menyatakan Al-Quran ada perubahan. Ini akidah spesialnya orang-orang apa? Syiah. Yang tidak dimiliki oleh firqah-firqah sesat yang lainnya. Dan ini benar-benar mereka nyatakan dalam buku-buku mereka. Bahkan riwayat tentang telah terjadi perubahan terhadap Al-Quran, ribuan riwayat. Tidak mungkin mereka tolak. Dan termaktub dalam buku-buku terkenal mereka seperti Al-Kafilul Kulaini, kemudian Biharul Anwar dan kitab-kitab topnya milik orang Syiah semuanya menyatakan Al-Quran tidak otentik lagi. Oleh karena tatkala Ibnu Hazm rahimahullah berdebat dengan orang-orang Nasrani, kemudian Ibnu Hazm membuktikan bahwasanya dalam Injil itu ada perubahan, tidak otentik lagi karena ada tangan-tangan manusia yang merubah Injil. Disebutkan kontradiksi antara yang terdapat dalam Injil disebut oleh Ibnu Hazm, membuat orang-orang Nasrani bungkam. Tidak bisa berbicara, mengakui bahwasanya Injil telah terjadi perubahan. Namun apa kata orang-orang Nasrani? Benar Injil ada perubahan, tapi Al-Quran juga ada perubahan. Kata Ibnu Hazm, siapa yang bilang Al-Quran ada perubahan? Orang-orang Syiah yang mengatakan demikian. Kata Ibnu Hazm, orang Syiah bukan Islam. Gampang, kata dia apa? Orang Syiah bukan apa? Bukan Islam. Karena barang siapa yang mengatakan Al-Quran ada perubahan itu bukan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah meskipun seluruh jin dan seluruh manusia berkumpul untuk bisa membuat seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan bisa. Kalau ternyata Al-Qur'an ada perubahan, law kana min indillah indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an bukan dari Allah, maka akan terjadi banyak kontradiksi.
Kalau ternyata Al-Quran ada perubahan, orang lain bisa bikin seperti Al-Quran. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Kita orang Islam meyakini, barang siapa yang meyakini ada satu huruf dalam Al-Quran yang kurang dan dirubah, kita bilang dia kafir. Berarti kita tidak meyakini penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Bagaimana lagi kalau orang-orang mengatakan Al-Quran ya banyak perubahan, ayat-ayat didistorsi, ayat-ayat kurang. Yang lakukan siapa? Para sahabat. Oleh karenanya satu akidah orang Syiah ini sudah cukup membuat kita mengkafirkan mereka. Karena memang kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah sempurna dan tidak ada perubahan, dan Allah menjaga Al-Quran dari adanya perubahan. Oleh karenanya di antara mukjizat Al-Quran, ya, walaqad yassarnal lidzikri, kami telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Banyak orang yang menghafal Al-Quran mudah. Orang anak kecil aja hafal Al-Quran, umur masih 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada perubahan sedikit Al-Quran maka akan ketahuan. Tidak mungkin ada perubahan dalam Al-Quran. Namun inilah akidah orang-orang Syiah. Sampai-sampai ulama mereka yang bernama An-Nuri At-Tabarsi menulis sebuah kitab Faslul Khitab fi Tahrifi Kalami Rabbil Arbab. Penjelasan yang gamblang tentang bahwasanya Al-Quran sudah berubah. Dan dia menukil banyak perkataan ulama tentang adanya perubahan dalam Al-Quran. Inilah yang menyebabkan terjadi perkelahian di Sampang, iya atau tidak? Gara-gara meyakini Al-Quran sudah tidak otentik. Ya, orang jengkel dibilang Al-Quran tidak otentik. Kitab suci yang kita selama ini kita yakini dikatakan tidak beres. Dan meyakini Al-Quran itu kurang, ini kekufuran yang paling top. Kenapa? Kalau kita meyakini Al-Quran itu kurang atau ada perubahan, maka tidak ada kekufuran lagi. Orang boleh meninggalkan sholat, orang boleh berzina. Sekarang kalau ada orang mengatakan zina itu halal, bagaimana kita membantah dia? Kita bilang dalam Al-Quran zina haram. Maka dengan mudah dia mengatakan mungkin ayat tentang zina itu ada perubahan. Sebagaimana kata orang-orang apa? Syiah. Ada orang mengatakan jilbab tidak wajib. Kita bilang dalam Al-Quran jilbab. Itu mungkin ayat dirubah sama sahabat. Tidak bisa kita mengkafirkan orang kalau kita meyakini Al-Quran itu apa? Ada perubahan. Kalau ada yang mengatakan salat tidak wajib, kita bilang kamu kafir. Kenapa kamu kafirkan saya? Dalam Al-Quran disebutkan Quran salat, aqimus shalah, salat wajib, dirikan salat. Kata dia mungkin itu ayat yang dirubah oleh sahabat. Repot seperti ini. Jadi Syiah ini membuka pintu kesesatan selebar-lebarnya, pintu kekufuran selebar-lebarnya. Karena puncak kekufuran adalah menyatakan Al-Quran ada perubahan. Kitab suci sudah tidak ada, terus apa yang mau dijadikan pegangan? Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di antara riwayat-riwayat yang disebut dalam kitab Al-Kulaini, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi, ini Al-Kafi ini seperti Sahih Bukhari dalam kata Muhibbuddin Al-Khatib, salah seorang ulama sunnah di Mesir. Al-Kafi seperti Sahih Bukhari di sisi kaum muslimin. Orang Syiah punya Sahih Bukhari namanya Al-Kafi. Orang Syiah tidak pernah beriman dengan Sahih Bukhari. Tidak pernah beriman dengan Sahih Bukhari, tidak pernah beriman dengan Sahih Muslim, tidak pernah beriman dengan Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, mereka tidak pernah imani. Namun mereka hanya menyebutkan riwayat dari Bukhari atau Muslim yang menurut mereka mendukung mazhab mereka untuk membuat kaum muslimin menjadi bimbang. Sebenarnya mereka sudah punya buku sendiri, tidak butuh dengan Sahih Bukhari, dengan Sahih Muslim. Mereka tidak pernah percaya. Mereka punya Sahih Bukhari sendiri namanya Al-Kafi Al-Kulaini. Bahkan ya, kedudukan Al-Kafi di sisi orang Syiah lebih afdal daripada kedudukan Sahih Bukhari menurut kaum muslimin. Kenapa? Karena kata mereka, kitab Al-Kafi ini setelah dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dipaparkan kepada Imam Mahdi dan sudah dicek oleh Imam Mahdi. Sahih Bukhari hanya bisa kedudukannya seperti Al-Kafi kalau Sahih Bukhari ditampakkan kepada Nabi Muhammad. Oh, ini sahih semua, baru bisa sama seperti Al-Kafi. Oleh karena mereka benar-benar memegang riwayat-riwayat dalam Al-Kafi karena sudah dicek langsung oleh siapa? Imam Mahdi. Di antara riwayat yang terdapat dari Imam Mahdi dalam kitab Al-Kafi, kata Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, dia mengatakan wa inna indana la mushaf Fatimah. Sungguhnya di sisi kami ada mushaf Fatimah. Wa ma yudrihim ma mushafu Fatimah? Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza thalatha marrat. Mushaf Fatimah, Quran ka Fatimah itu seperti Quran kalian 3 kali lipat.
Kemudian apa kata Ja'far As-Shadiq, imam mereka? Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahidun. Demi Allah, tidak ada pada mushaf Fatimah itu satu huruf pun yang ada pada Quran kalian. Ini kegoblokannya orang Syiah. Berarti Quran mereka bukan bahasa Arab. Kata dia Qurannya berapa kali lipat? 3 kali lipat. 3 kali lipat ini tidak ada satu huruf pun yang ada di Quran kita sama dengan padahal huruf cuma alif bata sampai ya atau tidak? Tidak ada huruf yang lain. Berarti Quran mereka bukan pakai bahasa Arab, bahasa Persia atau bahasa Jawa mungkin. Ini gobloknya mereka. Mereka bikin kedustaan tapi goblok. Kalau mereka mengatakan Quran kami 3 kali lipat dari Quran kalian, cukup, selesai. Tapi mereka bodohnya nambah, kata mereka tidak ada satu huruf pun dalam Quran kita ada pada Quran kalian. Terus pakai huruf apa kalau gitu? Di antara riwayat yang mereka katakan juga dari Abu Abdullah, dari Ja'far As-Shadiq juga, dia mengatakan apa? Innal Quran alladzi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin 17,000 ayah. Sungguhnya Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad 17.000 ayat. Quran kita berapa ayat? 6.000 ayat. 6.000 kali 3 berapa? 18.000. Ini juga bodoh, tidak tahu matematika. Harusnya 3 kali lipat itu 18.000. Dia bilang berapa ribu? 17.000. Bahkan Dr. Al-Qazwini, salah seorang ulama Syiah abad ini, salah seorang ulama kontemporer Syiah, dia memberi contoh tentang ayat yang kurang. Kata dia dalam surat Al-Imran ayat 33, Allah berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta, dalam segala umat, di atas segala umat. Kata dia, ada ayat yang dikurangi oleh para sahabat. Harusnya Allah berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Muhammadin alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dan keluarga Muhammad Ahlul Bait di atas seluruh umat manusia. Ini kata dia contoh adanya kekurangan dalam Al-Qur'an. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah keburukan orang-orang Syiah sehingga mereka mengatakan Al-Qur'an terjadi penyimpangan. Kenapa mereka dengan tega menyatakan Al-Qur'an terjadi perubahan? Ya. Bahkan sebenarnya Al-Quran 17.000 ayat. Berarti dikurangi sekitar berapa? 11.000 ayat sudah hilang, ya enggak? Yang tertinggal berapa? 6.000 ayat. Kata mereka Al-Quran harusnya berapa ayat? 17.000 ayat. 17.000 ayat itu berkurang tinggal berapa? 6.000 ayat. 6.000 ayat itu bermasalah. Sudah dikurangi, dirubah-rubah, diacak-acak oleh para sahabat. Dan orang-orang Syiah sering bertakiyah, mereka mengatakan itu Wahabi saja yang mengatakan Al-Quran itu kurang. Itu kedustaan mereka. Quran kami sama dengan Quran kalian. Lihat kami baca Quran kami. Itu bohongnya orang-orang Wahabi. Ini takiyahnya orang-orang apa? Syiah. Kita bilang yang benar, yang kamu baca memang Quran sama dengan Quran kami. Karena memang mushaf Fatimah itu cuma hayalan, khurafat, tidak ada. Karena mereka meyakini Quran mereka lagi dibawa sama Imam Mahdi. Ya. Capek bawa 3 jilid mungkin berapa? Sembunyi dalam gua tidak keluar-keluar bawa Al-Quran. Nanti kita akan lihat dia bukan cuma bawa Al-Quran, Taurat, Zabur juga dia bawa semuanya. Capek dia mungkin belajar 1200 tahun belajar Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa semua ada sama dia. Jadi memang tidak ada mushaf Fatimah di sini, mereka tidak ada. Cuma yang jadi masalah, benar Quran kami sama dengan Quran kalian, tetapi keyakinan kami terhadap Al-Quran tidak sama dengan keyakinan kalian terhadap Al-Quran. Orang Iran kalau di Madinah, mereka juga baca mushaf Madinah cetakan Saudi. Memang boleh sama yang dibaca, tapi keyakinan berbeda, tidak sama keyakinan kami dengan keyakinan kalian terhadap Al-Quran. Keyakinan kami Al-Quran sempurna, tidak ada kekurangan. Keyakinan kalian terhadap Al-Quran tidak sempurna, ada kekurangan dan ada perubahan. Sebagaimana Allah kami dengan Allah kalian sama, tapi keyakinan kami terhadap Allah berbeda. Nabi Muhammad sama, Nabi Muhammad kamu dengan Muhammad kami. Tetapi keyakinan kami terhadap Nabi Muhammad tidak sama dengan keyakinan terhadap Nabi Muhammad. Alinya kami sama dengan alinya kalian. Sama atau beda? Sama, tidak ada bedanya. Tapi keyakinan kami terhadap Ali tidak sama dengan keyakinan kalian terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang lebih menyedihkan ikhwani fillah azanillahu, orang-orang Syiah, ya, selain mereka menyatakan Al-Quran sudah terjadi perubahan, ini sudah cukup membatalkan mereka. Di antara kekufuran yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, kata mereka Al-Quran tidak mungkin ditafsiri kecuali oleh imam. Kecuali oleh imam.
Jadi mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ya dijelaskan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib saja, yang lain tidak ada. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib kepada imam berikutnya, kepada Hasan, kemudian kepada Husain, kemudian kepada Muhammad Al-Baqir, kemudian kepada Ja'far As-Shadiq, sampai kepada Imam 12 sekarang yang lagi sembunyi di Sirdab. Sehingga mereka mengesankan bahwasanya ada agama Ahlul Bait. Ini yang sering masyarakat tertipu. Mereka mengatakan agama kita Ahlul Bait. Kita yang lebih ngerti tentang agamanya Rasulullah SAW karena kita Ahlul Bait. Ya. Sementara orang-orang di luar Ahlul Bait mereka tidak paham tentang agama Rasulullah. Coba kalau kamu di rumah yang lebih paham tentang agamanya bapak kita siapa? Ya kita anaknya yang lebih paham. Jadi yang lebih paham tentang agamanya Nabi Muhammad siapa? Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah. Orang awam langsung termakan. Oh iya benar ya. Berarti ada agama khusus Ahlul Bait. Seakan-akan ada agama khusus Ahlul Bait, ada agama di luar untuk selain Ahlul Bait. Ini kedutaan besar. Kita bilang ya akhi, kalau memang yang tinggal di rumah Nabi lebih paham tentang agama Nabi, kalau gitu Aisyah yang lebih paham. Lebih banyak dengan siapa? Apakah Nabi lebih banyak bersama Aisyah atau bersama Fatimah? Lebih sering bersama siapa Nabi? Sebenarnya Aisyah istrinya. Lebih sering bersama Aisyah daripada Fatimah dan Ali. Ali menikah sama Fatimah sudah tinggal di rumah yang lain. Harusnya yang lebih ngerti agama Aisyah daripada kalian-kalian ini. Kemudian apakah Ahlul Bait cuma orang-orang Syiah? Banyak Ahlul Bait yang Ahlus Sunnah banyak. Yang tidak berpemahaman seperti kalian. Jadi mereka mengesankan bahwasanya ada agama khusus buat Ahlul Bait. Ini tidak benar, tidak benar. Rasulullah SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin untuk seluruh umat. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an litubayyina lin-nas, agar engkau wahai Muhammad jabarkan kepada seluruh manusia. Jadi tidak ada agama khusus buat satu orang, dua orang, tidak ada. Agama ini apa namanya? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'au'aha fawa'aha. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, farubba muballighin au aminas sami' atau afqahu minas sami' atau kama qala Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar perkataanku kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya. Memang agama ini untuk disebarkan, bukan untuk sekedar agama khusus Ahlul Bait. Ini adalah khurafat yang didengung-dengungkan oleh orang Syiah. Sekarang seakan-akan Nabi mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dengan ilmu tertentu yang tidak diberitahukan kepada para sahabat yang lain. Ini kedustaan besar. Ini ketidakadilan. Seakan-akan yang masuk surga hanya Ahlul Bait. Terus kita yang bukan Ahlul Bait bagaimana? Yang anaknya Paijo dan Paimin ini bagaimana? Oleh karena ikhwani fillah Allah ikum, ini di antara khurafat yang mereka lakukan. Pertama, mereka mengatakan Al-Quran sudah tidak otentik. Yang kedua, mereka mengatakan Al-Quran tidak mungkin ditafsiri kecuali oleh imam. Sekarang imammu mana kok belum muncul-muncul? Nah, mereka punya riwayat-riwayat dari imam-imam sebelumnya. Oleh karena saya katakan tadi, riwayat mereka paling top bukan kepada Nabi, tapi kepada imam. Antum buka kitab Al-Kafilul Kulaini, semuanya qala Ja'far As-Shadiq, qala Abu Abdullah, bukan qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena untuk sampai kepada Muhammad harus lewat sahabat, iya enggak? Sahabatnya kafir semua ya. Sudah riwayat enggak usah sampai. Kalau gitu riwayat tidak sampai kepada Muhammad, sampai aja kepada imam mereka. Karena bagaimana mereka bisa meriwayatkan riwayat sampai ke Rasulullah kecuali melewati apa? Para sahabat. Sementara para sahabat semuanya apa? Kafir. Kalau gitu riwayat mereka cuma sampai kepada imam-imam mereka. Oleh karenanya mereka mengatakan jika imam telah berkata hujjah, imam itu seperti Nabi. Bahkan imam itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana mau sama agama kita dengan agama mereka? Agama kita adalah agamanya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka adalah agamanya imam. Makanya mereka dikatakan dengan Syiah al-imamiyah. Syiah yang meyakini masalah keimaman. Bahwasanya imam merupakan rukun Islam dan imam bisa mengkhususkan Al-Qur'an dan imamlah yang paham tentang Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa paham kecuali qayyim, kata mereka. Tidak ada yang paham tentang Al-Qur'an kecuali imam dari imam-imam mereka. Dari sini kita paham bagaimana kebatilan mereka terhadap pemahaman terhadap Al-Quran. Dan ingatlah, kita tidak bakalan bisa nyambung kalau berdebat dengan mereka. Mustahil antum bisa berdebat dengan mereka. Kenapa? Kalau antum mendatangkan ayat, ini ayatnya begitu, mereka bukan begitu tafsirnya. Itu tafsiran kalian. Tafsiran Ahlul Bait tidak seperti itu. Tidak bakalan nyambung. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah mengatakan, Nabi Musa berkata, sungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Kata mereka sapi adalah Aisyah. Gimana nyambungnya? Bisa nyambung kalau mereka. Kita gimana nyambungnya? Sapi di zaman Bani Israel kok Aisyah? Mereka bisa nyambung. Kata mereka misalnya
marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Bahwasanya ada dua lautan apa? Yang bertemu. Kata mereka dua lautan ini adalah Fatimah dan Ali. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada halangan sehingga kedua laut ini tidak bisa bertemu. Katanya halangan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran ngaco. Berarti dua laut tidak bisa bertemu, berarti Ali enggak pernah ketemu sama Fatimah ya. Tapi mereka ini laut ditafsirkan Ali dan Fatimah. Tafsiran-tafsiran tidak nyambung. Tapi menurut mereka itu adalah tafsiran mereka. Antum tidak bisa berdebat sama mereka karena meskipun taruhlah kita sama-sama sepakat Al-Qur'an otentik, tafsirannya bakalan berbeda. Mereka punya tafsiran kebatinan seperti tadi. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan, keluar dari lautan tersebut lu'lu' wal marjan. Ya. Maksudnya Hasan dan Husain. Repot seperti ini. Tafsiran mereka yang kacau balau itu terdapat dalam buku-buku mereka. Oleh karena ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala keyakinan kita terhadap sumber agama kita yaitu Al-Qur'an berbeda, bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan orang-orang Syiah, ya. Tatkala kita mengatakan lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha dibela oleh Allah dalam Al-Qur'an. 15 ayat Allah turunkan untuk menyatakan Aisyah bukan pezina. Kata mereka itu bukan Aisyah yang dimaksud Allah tapi Zainab. Repot seperti itu. Enggak bakalan nyambung, benar ini. Tidak bakalan nyambung dengan mereka. Dan jangan pernah berharap bersatu dengan mereka. Ikhwani fillah azanillahu alaikum, insyaallah setelah maghrib kita lanjutkan karena menjelang maghrib butuh persiapan untuk salat maghrib. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.